marilah kita jaga keluarga kita, jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Karena pada hakikatnya kita itu setiap umat muslim berpotensi masuk neraka. Jadi seperti dalam ayatnya Quran surat Al-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum nar wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa wahai orang-orang yang beriman suruh menjaga keluarganya, suruh menjaga dirinya dari api neraka? Karena dasarnya orang beriman itu pasti masuk surga. Dasar orang-orang beriman itu masuk surga, pasti masuk surga. Cuman permasalahan masuk surganya itu kapan? Itu yang menjadi permasalahan. Makanya di sini diingatkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum nar wa ahlikum nar. Jangan karena kita berpotensi masuk neraka, makanya kita diingatkan. Tujuan kita karena kita orang Islam mempunyai kunci surga adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga, selama syahadatnya itu tidak batal. Apa yang membatalkan syahadat itu? Kita pertama mungkin yang paling jelas adalah murtad. Itu jadi membatalkan syahadat kita. Yang lain-lain banyak membatalkan syahadat kita ketika kita itu meremehkan sholat. Contoh, kenapa kamu tidak sholat? Saya tahu sholat itu memang kewajiban, tapi saya masih belum sempat. Itu masuk dalam kata orang fasik. Orang fasik. Tapi ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat, buat apa sholat? Sholat nggak sholat juga kita tetap makan. Yang nggak sholat juga sukses. Sholat nggak sholat juga tetap kita hidup. Itu masuk dalam kategori itu dihukumi kafir. Bukan berarti dia kafir, tapi dihukum, masuk dalam hukum kafir. Jadi itu salah satu menjadi penyebab kita itu menjadi membatalkan syahadat kita. Jadi pada umumnya memang kita orang-orang beriman pasti masuk surga karena kita punya potensi untuk masuk neraka. Makanya diingatkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini. Jagalah dirimu dari api neraka. Kenapa kita disuruh menjaga diri kita dari api neraka? Berikutnya wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu dari api neraka. Karena dalam sistem keselamatan secara dunia sini, ketika kita dalam keadaan kita mungkin naik kapal, kita akan selamatkan diri kita dulu, baru orang-orang yang ada di sekitar kita atau anak kita. Kalau kita misalnya naik pesawat atau naik kapal laut, di situ akan diingatkan ketika ada bahaya, selamatkan diri kita dulu, baru kita menyelamatkan orang lain. Baru menyelamatkan kita, menyelamatkan anaknya. Ketika kita dalam pesawat pramugari selalu menyampaikan ketika dalam ketinggian yang sangat tinggi, selamatkan dirimu untuk memakai oksigen. Kita dulu pakai oksigen, pakai bantuan, baru kita ke anaknya dulu. Jadi kita memang selamatkan diri kita dari api neraka sesuai dengan ayatnya. Baru wa ahlikum nar, baru selamatkan keluarganya. Jadi itu memang secara SOP dunia juga memperlakukan hal seperti itu. Selamatkan diri kita dulu, baru kita menyelamatkan orang lain. Jadi sidang firman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai laki-laki adalah kepala keluarga. Kepala keluarga punya tugas memberikan makan, sandang, pangan, papan, dan memberikan nasihat. Sandang, pangan, papan, kayaknya untuk pada hari ini itu bukan hal yang sulit, karena istri-istri kita juga kebanyakan juga menjadi wanita karir, kerja juga.
Dan di Sariwarna juga notabene mungkin 80% juga perempuan. Mereka mencari makan sendiri, walaupun sebetulnya mereka itu menjadi tanggung jawab suami secara hukum, secara Islam. Jadi tanggung jawab terbesar kita sebagai laki-laki adalah menjaga keluarganya dari api neraka, bukan memberi makan. Hari ini untuk mencari makan itu sangat mudah sekali. Barangkali kita sendiri juga sudah sering kita melakukan kemubaziran, makanan sampai nggak termakan, sampai besok basi akhirnya dikasih ke ayam. Itu adalah menjadi bagian daripada dosa besar juga itu, karena kita melakukan pemborosan. Jadi tanggung jawab kita sebagai laki-laki, tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab terbesar adalah tanggung jawab untuk menyelamatkan wa ahlikum naro, untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Karena pada saat nanti kita sudah sampai di bibir, di pintu surga, karena anak-anak kita mungkin kita tidak mendidiknya, maka anak kita akan menariknya. Ya Allah, betul ayahku, betul bapakku itu memang dia ahli ibadah, tapi dia tidak pernah mendidik saya. Saya tidak pernah disuruh untuk salat. Saya tidak pernah disuruh untuk diingatkan untuk salat. Menjadikan kita itu batal, menjadikan kita itu terseret ke neraka. Jadi sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mari kita introspeksi, rubah mindset kita. Bagaimana kita itu melihat anak-anak kita itu, yang kita ingat adalah sholat. Jangan kita berpikir sudah makan belum, sama istri sudah makan belum. Makan, insya Allah bayi yang baru lahir begitu bangun tidur dia langsung minta nenen, dia minta susu, makan juga. Makan insya Allah siapapun apapun namanya makhluk di dunia ini, pertama bangun dia langsung ingatnya makan. Tapi kita sebagai manusia, umat yang makhluk yang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mindset kita berpikir bahwa kita itu selamatkan keluarga kita dari api neraka. Mari kita merubah mindset kita, ingatkan anak-anak kita sholat. Ketika anak-anak kita tidak sholat, pertama yang disalahkan adalah kita dulu. Apakah kita sudah menyuruh? Apakah kita sudah berjuang sampai betul-betul dia itu menjalankan sholat 5 waktu? Jadi pertanyaan kita adalah sholat 5 waktu. Jangan kita bangga dengan kita tahajud kita, jangan kita bangga dengan sholat-sholat sunnah kita atau ibadah-ibadah kita. Kalau 5 waktunya ditinggalkan itu batal semuanya. Karena semua hal yang menjadi asbab kita itu selamat dari siksa api neraka adalah sholat 5 waktu. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Setelah syahadat adalah sholat. Sholat tidak bisa ditinggalkan apapun kondisinya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sesuatu hal, kita memang dianjurkan harus menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Jangan kita hanya ngomong, menyampaikan, tapi kita tidak bekerjakan. Saya pernah menjadi imam pada saat istri saya sakit terbaring. Istri saya baring di belakang, saya sholat menjadi imam. Hari itu saya menangis. Kenapa saya menangis? Hari ini saya menjadi imam, sholat yang baring istri saya di belakang. Makmumnya berbaring di belakang. Bagaimana kalau makmumnya baring di depan, berarti kita sudah mensolati mayit. Hari ini kebetulan istri saya kurang sehat. Istri saya sholat di depan rumah sakit dengan duduk, sambil duduk dan tayamum. Saya di lantai, saya menjadi imam. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Apapun keadaannya, sholat tidak bisa ditinggalkan. Kita berharap pada saat kita sujud terus kita itu tidak balik lagi. Saya berharap pada saat kita habis sujud barangkali saya itu sudah tidak bisa bangun lagi. Menjadikan kita itu seperti doa kita akan mati
husnul khotimah. Jangan sampai kita mati suul khotimah. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji, marilah kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita tentang sholat dan sholat? Jadi mindset kita dirubah. Saya jarang sekali atau bahkan saya melupakan mempertanyakan kepada anak-anak sudah makan atau belum. Tapi setiap saya ketemu, saya akan mempertanyakan sudah sholat atau belum. Ketika saya ketemu anak-anak kecil, yang saya tanyakan bukan dia udah makan atau belum. Bukan saya tanya dia makan hari ini makan apa, bukan. Saya akan selalu tanya, ngajinya sudah sampai di mana? Sudah sampai Iqra berapa? Saya sendiri mungkin juga ada keyakinan dia belum ngaji, tapi setidaknya pertanyaan itu akan menjadi motivasi diri kita. Suatu saat nanti ditanya dia ngaji di Iqra berapa, setidaknya saya sudah bisa menjawab. Saya sudah ngaji di Iqra 1, Iqra 2, atau Iqra 3. Atau kita tanya amalannya apa, surat pendek apa yang sudah kita hafal. Jadi alhamdulillah saya selalu bertanya seperti itu. Saya selalu kalau ketemu anak kecil saya gendong, saya bacakan Alam Nasrah 3 kali, saya bacakan 10 Al-Baqarah. Dia untuk menjadi pengingat dia pada saat digendong. Jadi marilah kita merubah mindset kita. Dirubah mindset kita, jangan sampai kita berpikir adalah dari makan dan kemakan. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang untuk beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk main-main. Jadi di situ tidak ada dianjurkan diciptakan untuk makan, itu enggak ada. Makan itu semuanya itu secara naluri itu lapar dia akan mencari. Tapi ibadah itulah. Makanya dalam Islam ketika kita melihat anak itu sudah dewasa secara Islam adalah ketika dia sholatnya sudah tidak disuruh lagi. Ketika anak-anak kita itu sudah sholatnya itu sudah automatically, dia sudah bisa bangun sendiri pagi-pagi tanpa dibangunkan, berarti anak-anak kita sudah dewasa secara Islam. Bagaimana dengan orang-orang tua yang sampai hari ini belum sholat? Kita pertanyakan dengan keimanannya. Karena orang-orang yang beriman, dia akan tergetar hatinya ketika dia mendengarkan adzan. Maka dia akan mensegerakan untuk mendatangi masjid atau mendatangi musola. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah rubah mindset kita, ingatkan kepada diri kita bahwa kita akan dimintai pertanggungjawabkan sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Tanggung jawab terberat kita adalah menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.